Kita mulai untuk sesinya ya. Jadi untuk webinar Bisik Gizi 23 kita akan sebelum mulai mungkin saya mau menjelaskan mengenai Nutri-It dulu ya. Jadi untuk Nutri-It ini atau Nutri-It Academy merupakan sebuah lembaga pelatihan yang dirancang untuk membantu teman-teman atau Nutrizen memahami dan menerapkan ilmu gizi, kesehatan, serta pangan. Di mana terdapat beberapa program juga di Nutri-It Academy, ada self-paced learning, Garda Bumil, webinar Bisik Gizi, seperti yang saat ini kita sedang laksanakan ya. Kemudian ada corporate program. Dan untuk program-program ini juga teman-teman atau Nutrizen bisa cek atau bisa lihat di website nutriit.id ya. Nutriit.id, di situ ada juga course yang bisa teman-teman kerjakan sebagai pembelajaran mandiri. Kemudian ini beberapa program corporate program dari Nutri-It Academy, ada in-house nutrition training dan seminar program for corporate dan juga nutrition wellness program for corporate. Jadi untuk rangkaian acara kali ini ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama ada pembukaan, dokumentasi, yang tadi sudah kita lakukan ya, dokumentasi, kemudian pengerjaan pretest yang sudah di-share juga ya di public chat. Mungkin teman-teman bisa lihat sudah di-share untuk tautan atau link pengerjaan pretest itu bisa bisa sambil dikerjakan gitu ya untuk pretestnya. Lalu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Diah nanti ya mengenai berat badan, mungkin atau cara menurunkan berat badan nanti akan dijelaskan oleh Kak Diah. Kemudian ada diskusi tanya jawab setelah materi di akhir materi. Lalu pengisian presensi dan post test. Jadi setelah pre-test nanti teman-teman akan mengisi post test dan juga presensi. Dan penutupan. Oke. Ini ya. Jadi untuk kali ini kita ada di webinar Bisik Gizi 23 dengan judul Kenapa Berat Badan Susah Turun? Cari tahu penyebabnya. Yang akan disampaikan oleh Kak Diah Yasinta. Oke. Selanjutnya untuk ya. Jadi untuk selanjutnya webinar ini kita akan membahas beberapa materi ya atau submateri, yaitu kebiasaan sehari-hari yang dapat menghambat penurunan berat badan, lalu seperti mitos dan fakta seputar diet yang masih sering dipercaya gitu ya sama kita atau sama orang-orang. Terus juga strategi gizi yang realistis untuk mencapai berat badan sehat. Dan setelah mengisi form, mungkin teman-teman juga bisa bergabung di grup WhatsApp Nutri-It Community ya. Dan juga dapat bisa mengakses materi narasumber, materi kali ini yang akan ditampilkan di akhir nanti, atau juga nanti teman-teman perlu ini ya berarti ya untuk mengikuti webinar ini sampai akhir gitu supaya tidak terlewat untuk materi yang akan dibagikan nanti. Kemudian diskusi dengan ahli gizi dengan Kak Diah langsung ya untuk diskusi nanti setelah penyampaian materi. Kemudian e-sertifikat bagi teman-teman yang sudah klaim tadi ya sebelum ini, atau mungkin nanti setelah pertemuan atau setelah webinar teman-teman mau klaim sertifikat juga bisa. Kemudian
mungkin bisa menjadi motivasi ya untuk teman-teman untuk sebagai motivasi dan juga perubahan perilaku untuk bisa hidup lebih sehat seperti itu. Oke, ini untuk barcode atau QR link pretestnya. Ini sama seperti yang ada di public chat juga ya, yang sudah di-share di chat. Mungkin bisa sambil teman-teman kerjakan juga sambil kita persilakan kepada Kak Dia untuk menyampaikan materinya. Pada Kak Dia, persilakan. Ya, ini si akses ya Kak di sini. Oke, sudah diberikan aksesnya Kak. Sudah muncul ya Kak? Sudah. Oke. Terdengar? Sedikit agak putus-putus sih Kak. Kalau di saya. Oke, kalau sekarang sudah jelas? Sudah aman. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih banyak Kak Sabita atas waktunya. Selamat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah bergabung di sesi Basic Gizi malam hari ini. Sebelumnya, kita karena acaranya Bisik Gizi ya teman-teman, singkatannya Bincang Asik, jadi malam ini kita ngobrol-ngobrol asik aja ya, nggak usah terlalu serius, jadi supaya nanti bisa lebih interaktif juga. Seperti yang Kak Sabita tadi sampaikan, topiknya malam ini terkait kenapa berat badan susah turun, jadi mari kita cari tahu penyebabnya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan juga, jadi nanti hari ini kita akan bahas terkait kebiasaan sehari-hari yang menghambat penurunan berat badan, metode dan fakta seputar diet yang masih sering dipercaya, dan juga strategi apa yang realistis untuk mencapai berat badan ideal. Nah, sebelumnya, memperkenalkan diri dulu teman-teman, nama aku Dia Yasinta, latar belakangnya nutritionist atau ahli gizi ya. Sebenarnya sih kebanyakan dipanggil coach ya, jadi biasanya dipanggilnya coach Dia. Sekarang aktif sebagai nutrition coach dan juga aktif di Endorfit, membangun Endorfit sebagai program wellness juga bagi korporat maupun individu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan kepo boleh dikepoin juga gitu. Untuk pengalaman kurang lebih 4-5 tahun ini sudah terjun ke dunia wellness, jadi cukup familiar terutama untuk program manajemen berat badan dan juga manajemen komorbid terutama di diabetes. Tapi karena malam ini topiknya berat badan, jadi kita akan lebih banyak bahas terkait berat badan ya teman-teman. Oke, kita mungkin langsung aja ke materi. Jadi uh, topiknya hari ini kenapa berat badan tidak turun? Yuk kita cari tahu penyebabnya gitu kan ya teman-teman. Jadi di pertama ini kita coba cari tahu dulu nih. Mungkin teman-teman ada yang relate gak nih kira-kira saya udah diet tapi kok berat badannya belum turun gitu. Atau mungkin teman-teman di sini kalau misalkan punya saudara, teman, atau bahkan diri sendiri yang diet, pernah nggak sih ngalami fase berat badannya berhenti gitu ketika lagi proses penurunan berat badan? Nah, jadi ternyata teman-teman memang kemungkinan 85% orang yang menjalani diet, terutama penurunan berat badan ini mengalami yang namanya fase plateau. Jadi plateau itu apa? Plateau itu kondisi ketika berat badan kita tuh berhenti turun, walaupun kita sudah menjalankan program penurunan berat badan atau program diet. Jadi kita sudah jaga makan, sudah rutin olahraga, tapi berat badan kita tiba-tiba berhenti aja gitu di tengah-tengah. Nah, plateau ini bisa terjadi sekali, 2 kali gitu selama fase penurunan berat badan. Jadi sebetulnya apakah plateau ini bisa dibilang normal? Jadi sebetulnya teman-teman plateau ini bisa kita katakan normal. Jadi ini aku kasih validasi dulu ya sebelum kita lanjut. Karena biasanya sekarang kita butuh validasi jadi dikasih tahu bahwa itu normal.
biasanya ketika kita nurunin berat badan, ekspektasinya adalah berat badan kita turun terus dari 85 ke 70 tuh artinya mulus gitu. Walaupun mungkin turunnya nggak langsung ke 70 dalam waktu 1 bulan, tapi pengennya lurus terus, nggak mau ada naiknya, nggak mau ada stucknya gitu. Kita ekspektasinya seperti itu. Tapi realitanya ketika kita lagi nurunin berat badan, sebetulnya kita akan ketemu fase plateau ini di tengah-tengah. Jadi biasanya ini kalau dari pengalaman saya sebelumnya, di klien-klien sebelumnya itu, mereka seringnya ketemu plateau ini di bulan kedua atau bulan ketiga. Kemudian nanti turun lagi, terus di bulan ke-6 ketemu lagi gitu. Jadi bisa uh, ketemu plateau ini berkali-kali gitu. Nah, jadi sebetulnya ciri-ciri paling gampang untuk mengenali plateau adalah ketika kita tidak melihat adanya perubahan angka di timbangan kurang lebih selama 2 minggu. Itu bisa jadi itu adalah satu fase plateau. Tapi teman-teman, sekali lagi, plateau itu normal dan selayaknya fase gitu ya, dia sebetulnya hanya fase aja yang nantinya kita akan bisa melewati itu. Nah, tapi kita harus tahu juga kenapa plateau ini bisa terjadi. Sebabnya ada dua. Ada faktor yang dapat dikendalikan sama faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang tidak dapat dikendalikan ini karena memang dari tubuh sendiri. Kayak yang tadi aku bilang, sebetulnya normal untuk berat badan nggak turun. Kenapa? Karena tubuh itu pinter ya teman-teman. Tubuh kita tuh pinter banget. Jadi ketika kita lagi defisit kalori nih, kita lagi nurunin berat badan. Misalkan kita kebutuhan kalorinya 2.500, terus kita defisit, kita akhirnya cut 500 jadi 2.000 kalori. 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin sebulan, kita pasti akan turun gitu. Tapi ketika tubuh itu akhirnya terbiasa dikasih 2.000 kalori, awalnya kan dia pakai cadangan nih, tapi lama-lama dia akan ngerasa itu sebagai suatu ancaman. Jadi kayak nggak bisa nih kita pakai cadangan terus, nanti cadangan kita habis. Sama kayak kita pakai tabungan ya, kita nggak bisa pakai tabungan terus, nanti tabungan kita habis. Akhirnya tubuh dipaksa menghemat. Jadi mau nggak mau 2.000 kalori menurut tubuh tuh itu udah harus maksimal, kita nggak boleh pakai cadangan. Akhirnya yang terjadi berat badannya jadi stuck karena cadangannya nggak keluar lagi, nggak dipakai lagi gitu. Jadi kenapa ini normal? Karena itu tubuh kita pinter banget adaptasinya ya teman-teman gitu. Jadi kebutuhannya ikut turun. Tapi selain dari faktor yang tidak dapat dikendalikan ini, ada juga faktor yang bisa kita kendalikan. Nah, ini yang akan kita fokuskan nantinya. Dari apa saja? Dari pola makan sehari-hari, dari aktivitas fisik, kemudian tidur sama stres, dan juga dari hidrasi. Jadi nanti ini yang akan kita fokuskan karena ini yang bisa kita ubah dan kita optimalkan. Nah, masuk ke lebih spesifik nih teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman di sini kebiasaan sehari-hari apa yang bisa menghambat penurunan berat badan? Mungkin boleh chat di public chat juga nih teman-teman kalau misalkan ada yang mau menjawab. Kira-kira kebiasaan apa saja yang bisa membuat berat badan kita jadi terhambat gitu penurunannya. Boleh. Nah, kalau kita lihat di sini cukup banyak nih minum-minuman manis, Kak Siska. Ya, ada lagi teman-teman yang lain, boleh. Stres, ya betul. Kita coba lihat satu-satu ya teman-teman. Yang pertama dari pola makan dulu. Jadi untuk pola makan yang pertama yang bisa menghambat penurunan berat badan itu adalah kalori yang berlebih tapi tidak disadari. Jadi kita sebutnya biasanya micro cheating. Jadi ngemilnya dikit-dikit gitu ya. Makannya dikit-dikit. Biasanya nih teman-teman yang sering terjadi ya di klien-klien aku sebelumnya, kita tuh punya jadwal makan utama. Biasanya kalau orang lagi nurunin berat badan nih, kita punya jadwal makan utama yang cukup ketat. Artinya mungkin bisa 1 kali sehari, ada yang 1 kali sehari, ada yang 2 kali sehari makan utama, atau bahkan ada yang 3 kali sehari gitu ya. Tapi jarang yang punya jadwal konsumsi cemilan atau snacking. Nah, itu yang jadi masalah tuh biasanya gitu. Karena nggak punya jadwal cemilan, jadinya
tiba-tiba nyemil, ketika ada cemilan di kantor, tiba-tiba nyemil, atau ketika temennya beli jajan, tiba-tiba nyicip gitu ya. Nah, micro cheating kayak gini yang tidak terasa, tapi ternyata itu yang bikin intake kalori kita nambah. Atau misalnya makan utamanya udah terjadwal nih 2 kali sehari, tapi ternyata nambahin makan makanan kalori tinggi yang nggak kelihatan kayak kerupuk gitu. Nah itu salah satu micro cheating yang sering kita abaikan gitu. Kemudian yang kedua, kurang protein. Nah, biasanya kita terlalu fokus mengurangi porsi nih teman-teman ketika kita lagi diet gitu ya. Akhirnya kita kekurangan protein. Gitu. Padahal protein ini penting untuk meningkatkan rasa kenyang. Jadi tubuhnya nggak gampang lapar ketika makan. Gitu. Harusnya ketika kita makan utama, kita bisa kenyang 3-4 jam. Tapi kalau misalkan proteinnya kurang, kemungkinan kita 3 jam atau 2 jam aja udah lapar lagi gitu. Jadi bisa jadi karena kurang protein, dan protein ini juga kan ngebantu ya supaya metabolisme kita lebih optimal gitu. Jadi kalau misalkan kurang protein, ini juga bisa berpengaruh berat badan kita bisa stuck. Kemudian yang terakhir, makan terlalu sedikit. Nah, kalau yang 2 tadi ini terlalu banyak gitu, atau mungkin adanya micro cheating yang nggak kita sadari ya. Tapi yang ketiga ini makan terlalu sedikit. Jadi mungkin ada juga beberapa orang yang ketika diet pengennya langsung turun banyak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mengurangi makanan jadi sedikit mungkin. Ah, nggak lapar kok, jadi nggak apa-apa kayaknya makan sedikit. Makan segini juga kenyang gitu. Padahal sebetulnya itu hanya sugesti aja gitu. Nah, asupan yang terlalu rendah ini bisa buat diet kita sulit untuk dipertahankan. Jadinya apa? Jadinya kita malah gampang craving untuk makan makanan yang tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula gitu. Jadi nggak bertahan lama. Mungkin bisa gitu ya makan sedikit, tapi biasanya hari kedua, ketiga itu udah mulai ngidam yang aneh-aneh tuh. Setelah itu baru langsung slavery, langsung makan makanan enak. Jadinya yang kemarin buyar gitu. Jadi akhirnya pola makannya jadi nggak stabil, dari yang sedikit tiba-tiba cheating, terus nanti sedikit lagi gitu. Jadi terlalu fluktuatif untuk pola makannya gitu. Dan terlalu sedikit juga sebetulnya nggak baik buat tubuh, karena tadi yang di awal kita bahas nih teman-teman, tubuh kita pinter banget beradaptasi ya. Jadi kalau terlalu sedikit sebetulnya nanti justru malah akan berpeluang untuk stuck lebih cepat. Yang harusnya ketemu plateau di bulan kedua, bulan ketiga, kalau makan kita terlalu sedikit, mungkin jadinya kita bisa ketemu di bulan pertama gitu. Jadi tidak disarankan makan terlalu sedikit ketika lagi program penurunan berat badan. Nah, next, ada faktor lainnya juga selain dari pola makan. Yang pertama, dari kurangnya bergerak atau aktivitas fisik. Jadi defisit kalori ketika menurunkan berat badan itu kan dari makanan juga, dari olahraga juga ya. Nah, bisa jadi nih teman-teman olahraganya sudah bagus, tapi kurang bergerak, artinya pengeluaran kalorinya masih balance antara yang masuk sama yang keluar gitu. Jadi belum terjadi defisit. Nah, jadi mungkin bisa dibanyakin bergeraknya. Atau mungkin kurang tidur. Kalau kurang tidur ini hubungannya sama hormon lapar dan kenyang. Nah, jadi kalau kita kurang tidur nih teman-teman, baik dari kuantitas maupun kualitas gitu ya, tubuh kita akan memproduksi lebih banyak hormon lapar. Hormon lapar kita bakal meningkat, jadi dampaknya kita akan mudah lapar. Tapi kabar buruknya, hormon kenyang kita justru turun gitu. Jadi kita gampang lapar tapi susah turun. Nah, itu yang bahaya tuh. Akhirnya biasanya bukan ke makan utamanya yang banyak, tapi cemilannya. Karena craving-nya biasanya lebih ke yang gurih gitu ya, yang berminyak. Wah, udah enak banget tuh biasanya kalau udah yang kayak gitu. Kemudian tadi nyambung nih sama Kak Amanda, stres berkepanjangan. Nah, kalau stres ini biasanya banyak juga nih teman-teman yang ketika stres akhirnya coping mekanismenya jajan ya, makan gitu. Karena ketika jajan akhirnya kita lupa sama masalah atau kita merasa lebih baik gitu. Jadi akhirnya berat badannya justru naik. Atau sebenarnya stres sendiri dia juga mempengaruhi juga konsistensi kita ke pola hidup sehat. Biasanya orang yang stres itu jadi malas beraktivitas, akan lebih banyak diam gitu ya, akan lebih banyak rebahannya, sedentary-nya. Jadi biasanya kita akan cukup stuck di satu momen gitu. Akhirnya pola hidup sehatnya jadi nggak maksimal. Nah, kalau sudah seperti ini artinya kita harus bergerak dan cari pertolongan. Kemudian yang terakhir, kurang minum air putih. Nah, ini simple, sepele, tapi sering banget
dilupakan. Jadi air putih ini teman-teman dia penting banget ya untuk bantu proses metabolisme tubuh kita, kemudian menjaga hidrasi tubuh. Nah biasanya ketika kita lagi nurunin berat badan dan kita kurang minum, tubuh kita itu sering salah ngasih sinyal. Jadi yang mungkin sinyalnya itu sebetulnya sinyal haus, ditangkap sama tubuhnya sinyal lapar. Jadi kita ngerasanya pengen ngemil terus. Padahal baru ngemil kok pengen ngemil lagi. Padahal kok baru makan tapi kok pengen makan lagi gitu ya. Nah itu bisa jadi karena kita kurang minum air putih. Tapi tubuh kita ngasih sinyalnya salah sambung gitu ya. Jadi yang harusnya haus jadi lapar. Jadi air putih ini juga cukup berpengaruh. Nah, kemudian kita lanjut nih ngobrol-ngobrol lagi teman-teman interaktif. Mungkin boleh jawab di public chat ya. Kira-kira nih makan malam bikin gemuk, mitos atau fakta nih menurut teman-teman? Boleh diketik di kolom chat. Mitos, oke. Mitos juga. Mitos juga, oke. Pinter-pinter ya pesertanya, luar biasa. Coba kita cari tahu ya teman-teman jawabannya sebetulnya mitos atau fakta sih makan malam itu bikin gemuk. Betul, ternyata mitos ya teman-teman. Makan malam itu nggak otomatis bikin gemuk atau berat badan kita nambah. Karena prinsip utamanya adalah energi balance atau keseimbangan energi itu sendiri. Jadi tergantung kalori masuk sama kalori keluarnya gimana gitu. Nah, tapi makan malam bisa bikin berat badan kita naik kalau misalkan yang dimakan itu porsinya berlebihan atau disertai cemilan yang tinggi kalori, yang tinggi gula, atau bikin total kalori harian kita itu jadi lebih banyak. Jadi kalau jatahnya 2000 kalori sudah terpenuhi di sore, terus malam kita makan lagi, bisa jadi malah bikin berat badan naik. Tapi sebetulnya ada benarnya juga. Biasanya itu orang-orang yang sering timbang berat badan setiap hari, setiap pagi, dia akan cenderung lebih merasakan ketika makan malam sama enggak, atau makan malamnya lebih banyak gitu dibanding malam sebelumnya, besoknya berat badannya akan naik 0, sedikit gitu ya. Nah itu biasanya orang-orang yang timbang berat badan setiap hari akan sadar. Entah karena memang makan malamnya terlalu asin, jadi ada retensi cairan gitu ya. Jadi berat badannya jadi naik gitu besok paginya. Padahal sebenarnya ketika kita lihat kurva mingguannya gitu, berat badannya tetap turun normal. Tapi karena dia timbang setiap hari, jadinya overthinking gitu. Ternyata makan malam bikin berat badan di pagi harinya naik. Nah, yang kedua nih, pertanyaan lagi teman-teman, mitos atau fakta? Berat badan bisa walaupun uh, tidak olahraga. Boleh diketik juga nih di public chat. Apakah mitos atau fakta berat badan kita bisa tetap turun meskipun kita tidak olahraga? Oke, fakta. Fakta. Oke. Fakta juga ya. Kita coba lihat jawabannya. Betul teman-teman, fakta berat badan kita bisa tetap turun ya meskipun tidak olahraga karena memang pola makan ini berperan besar untuk menurunkan berat badan karena dia bantu untuk menciptakan defisit kalori dan memang faktor utama penurunan berat badan hampir 80% itu dari pola makan. Jadi kontribusinya lebih besar. Tapi apakah jadinya olahraga itu nggak penting? Tentu tidak gitu ya. Karena olahraga ini mempertahankan massa otot. Biasanya ketika kita lagi nurunin berat badan nih, bukan cuma massa air atau lemak kita aja yang turun, tapi massa ototnya juga turun. Padahal kita butuh gitu ya massa otot itu. Jadi dengan adanya olahraga, kita bisa mempertahankan massa otot. Kemudian juga meningkatkan pengeluaran energi tadi. Jadi kalau ada olahraga sebenarnya ngebantu banget untuk defisit kalori. Jadi antara defisit dari pola makan dibantu sama olahraga, wah itu jadi combo. Lebih cepat dan lebih sehat. Kemudian menjaga kesehatan jantung dan metabolisme terutama untuk olahraga-olahraga gitu ya. Dan meningkatkan kebugaran dan kualitas hidup. Nah ini karena dia menurunkan berat badan itu kan tujuannya mencapai berat badan ideal. Supaya apa? Supaya sehat. Tapi kita nggak mau nih, pas diet kita jadi lemes karena kita ngurangin makan aja. Jadi kita dengan olahraga itu juga bisa bantu meningkatkan kebugaran. Jadi lebih fit gitu. Badannya lebih enak
dibawa untuk bergerak, dibawa aktivitas itu nyaman. Oke, nah terakhir nih teman-teman, jika angka di timbangan tidak turun, artinya diet saya gagal. Nah ini mitos atau fakta? Boleh diketik di public chat juga. Mitos. Mitos, oke, bisa jadi otot walaupun berat badannya sama Kak Salva. Betul, coba kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Ternyata betul, tadi betul banget di-mention sama Kak Salva, bisa jadi ototnya naik walaupun berat badannya tetap gitu ya. Jadi angka di timbangan ini bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Jadi banyak faktor lain gitu ya. Bisa jadi berat badannya naik karena kita habis makan asin gitu ya, habis makan manis atau kurang tidur jadinya retensi cairan di tubuh kita nambah gitu ya. Jadi massa airnya nambah. Atau buat perempuan bisa jadi lagi mens. Nah, ini biasanya aku saranin ke teman-teman ke klien-klien yang perempuan kalau lagi mens selain mood kita berantakan, kalau bisa jangan lihat timbangan ya, karena bikin nambah stres, karena udah pasti naik gitu. Jadi buat teman-teman kalau lagi mens terus naik, mending kita jauh-jauhin dulu timbangan gitu. Atau tadi peningkatan massa otot betul ya, atau perubahan komposisi tubuh. Jadi kalau misalkan teman-teman berat badannya stuck, tapi misalkan massa ototnya naik terus massa lemaknya turun, artinya sebenarnya masih bagus gitu. Dan untuk melihat progres sebetulnya bukan cuma dari timbangan. Yang pertama bisa dilihat dari lingkar pinggang, karena lingkar pinggang ini jauh lebih stabil nih. Jadi biasanya banyak juga apalagi biasanya kasusnya lebih sering di bapak-bapak kalau untuk lingkar pinggang gitu. Berat badannya biasanya nggak turun, tapi lingkar pinggangnya ketika diukur ternyata turun, atau ternyata lingkar pinggangnya sudah normal gitu. Jadi lingkar pinggang bisa jadi salah satu indikator lain. Kemudian massa ototnya meningkat gitu ya. Jadi tadi bisa lihat kalau teman-teman punya timbangan yang ada body composition-nya atau mungkin bisa timbang di gym atau di kliniknya gitu atau punya sendiri, itu bisa dilihat body composition-nya. Kalau misalkan massa ototnya naik, massa lemaknya turun, artinya progresnya sebenarnya masih bagus gitu. Jadi berat badan di situ nggak bisa jadi gambaran lagi gitu. Walaupun memang jadi penentu status gizi, tapi jadinya kurang valid karena tidak bisa melihat body composition. Kemudian kesehatan membaik. Nah, jadi teman-teman sebenarnya di luar angka-angka ya, di luar yang perhitungan-perhitungan itu, salah satu yang bisa teman-teman lihat untuk mengukur progres adalah dengan melihat tubuh teman-teman sendiri. Apakah tidur kita lebih baik? Terus coba tanya deh kapan terakhir kali kita sakit atau nggak enak badan gitu ya. Atau BAB kita lancar nggak sih belakangan ini gitu. Nah itu juga progres yang sering kita lupakan. Jadi kalau misalkan memang angkanya lagi nggak berubah gitu ya, tapi teman-teman bisa lihat kalau rambutnya sekarang udah nggak rontok, kulitnya sekarang sudah nggak kering, itu juga salah satu progres gitu ya. Artinya teman-teman masih di jalan yang benar ya. Dan yang terakhir kebiasaan sehatnya makin konsisten. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa prosesnya itu sendiri yang tetap konsisten adalah suatu progres. Jadi misalnya teman-teman lagi program penurunan berat badan, sudah punya pola makan yang baik, sudah punya aktivitas fisik yang rutin gitu ya, manajemen stres dan tidur yang cukup baik gitu. Walaupun angka-angka di timbangan itu tidak bergerak, selama teman-teman masih konsisten, artinya teman-teman masih berhasil. Karena progresnya sendiri adalah kebiasaan baik itu gitu. Jadi tetap apresiasi diri sendiri. Lanjut nih teman-teman, kita udah tahu penyebabnya, kira-kira apa gitu ya. Lalu mulai dari mana untuk bisa berat badannya supaya turun lagi. Karena kan kita pengennya turun lagi ya, kalau bahas penyebab kita udah capek gitu. Nah, kita mulai dari hal yang paling dasar nih teman-teman. Kita mulai dari target. Kita bisa mulai susun ulang target kita. Kuncinya adalah di kata yang realistis ini nih teman-teman. Karena biasanya kebanyakan orang yang gagal diet itu karena targetnya nggak realistis. Targetnya terlalu tinggi, terlalu memaksakan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika tidak sempurna, tidak tercapai, langsung stres, langsung hilang motivasinya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman targetnya adalah untuk menurunkan berat badan, coba kita cari dari pola makan. Ada namanya SMART goals. SMART goals ini S-nya adalah spesifik. Jadi spesifik, jelas gitu. Contoh misalkan karena mau nurunin berat badan, kita mau makan sayur setiap makan siang. Miserable M-nya.
atau terukur berapa banyak gitu. Minimal 1 mangkuk sayur setiap hari. Jadi setiap makan siang 1 mangkuk sayur. Achievable artinya kita bisa mencapai itu. Dan ini realistis, dimulai 5 hari seminggu. Atau misalkan nggak harus 5 hari dalam seminggu. Dimulai 1 kali seminggu pun nggak apa-apa. Yang penting realistis dan bisa dicapai. Kemudian R-nya relevan, artinya membantu meningkatkan asupan serat, alasannya, dan mendukung penurunan berat badan. Jadi karena targetnya menurunkan berat badan, jadi spesifik di sini makan sayur itu bisa ngebantu menurunkan berat badan. Dan ada time bound-nya, ada deadline-nya, dilakukan selama 2 minggu ke depan. Kita kan kalau nggak ada deadline nggak semangat ya teman-teman, kayak kurang menantang gitu. Biasanya dinanti-nanti terus, atau kayak, ah nanti aja kita masih punya waktu gitu. Besok lagi aja deh dietnya gitu. Jadi ini kita ada deadline 2 minggu ke depan, jadi jelas gitu. Nah teman-teman bisa bikin smart goals ini untuk semuanya, bisa ke pola makan, aktivitas fisik, ke minum, atau ke tidur gitu ya. Jadi target besarnya menurunkan berat badan misalnya dari 70 ke 60 selama 6 bulan. Nah, 1 bulan pertama teman-teman bisa susun smart goals. Jadi nggak harus pokoknya karena mau turun 10 kilo dalam waktu 6 bulan, aku harus ngurangi nasi, harus ngurangi gorengan, harus olahraga tiap hari. Nah, itu nggak realistis dan nggak jelas jadinya. Memang jelas sih di tubuh kita, di otak kita ada gitu ya, mau stepnya ini. Tapi itu terlalu menuntut banyak hal. Nanti yang terjadi apa yang terjadi? Tidak dilakukan semuanya. Jadi nggak apa-apa sedikit-sedikit. Jadi misalkan di bulan pertama nih teman-teman mau fokusnya untuk mengurangi nasi dulu misalnya. Sama olahraga 30 menit. Nah nanti kok bulan kedua sambil kita pertahankan kebiasaan baik bulan pertama, kita tambahin lagi kebiasaan baik lain dengan makan sayur. Jadi bertahap gitu, nggak harus langsung sempurna di awal. Nah ini ngebantu kita supaya kita bisa menikmati prosesnya gitu. Jadi bisa pelan-pelan dan tubuhnya juga jadi lebih enjoy karena tubuhnya bisa punya kemampuan untuk adaptasi pelan-pelan gitu. Nggak harus langsung gitu. Kemungkinan untuk ketemu plateau pun jadi lebih rendah gitu. Dan lebih seimbang juga jadinya. Nah, itu yang pertama realistis gitu. Kemudian yang kedua, perbaiki isi piring. Jadi teman-teman sebetulnya kunci dari plateau yang utama sudah pasti dari pola makan ya, selain itu memang fase sendiri gitu ya. Tapi ketika kita mengalami fase itu yang harus pertama kali kita evaluasi adalah pola makan kita. Jadi kalau teman-teman punya catatan atau food journaling itu bisa dilihat lagi tuh selama ini food journalingnya gimana gitu. Nah, yang pertama kita perbaiki adalah isi piring. Jadi bukan cuma mengurangi, tapi kita mengatur, memperbaiki gitu. Familiar dengan piring nih. Jadi piring teh ini dari Kemenkes isinya 1/4 karbohidrat, 1/4 protein, dan setengahnya sayur dan buah. Nah, biasanya ketika diet banyak orang yang fokusnya hanya mengurangi. Nasinya tadinya penuh 1 piring. Kemudian karena diet jadi setengah, terus jadi 1/4, dan tiba-tiba nanti jadi 2 sendok doang, atau nanti tiba-tiba nggak ada nasi sama sekali gitu. Jadi kebanyakan langsung seperti itu. Padahal sebenarnya tubuh kita masih butuh semuanya. Jadi lebih baik kita atur tetap pada porsinya. Gitu. Jadi tetap nasinya 1/4 piring, tapi mungkin divariasiin yang tadinya cuma nasi putih, sekarang kita variasikan sama karbohidrat lain. Nasi merah, jagung, kentang gitu ya, ubi-ubian, terus juga proteinnya yang tadinya mungkin itu aja bisa kita variasikan lagi. Dan usahakan proteinnya tadi tercukupi ya. Kalau bisa ada 2, yang hewani 1, yang nabati 1 gitu. Dan pilih yang rendah lemak gitu. Bisa jadi dada ayam, bisa dari putih telur gitu ya, tahu atau tempe, tapi usahakan jangan yang di deep fried. Boleh kalau mau di deep fried sesekali gitu ya, karena kita juga pasti pengen makan enak selama diet gitu, bukan berarti nggak boleh sama sekali. Boleh, tapi porsinya tetap terukur. Jadi kalau bisa dalam 1 piring gorengannya 1 jenis aja. Kalau nabatinya udah digoreng, tempe tahunya sudah digoreng, artinya hewaninya bisa pilih yang direbus, yang dikukus gitu ya, atau yang minim minyak. Jadi supaya tidak berlebihan. Kemudian sayur-sayuran usahakan tetap terpenuhi. Nah, teman-teman untuk piring teh ini tipsnya yang pertama ketika makan adalah jangan ditumpuk. Jadi biasanya kita kalau makan nasi, atasnya sayur, atasnya
protein gitu ya ditumpuk jadi satu, mulai sekarang diganti jadi dijejer. Jadi supaya kelihatan tuh perbandingan antara sayur, karbohidrat, sama proteinnya seberapa banyak sih gitu. Jadi bisa mulai dijejer. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah kita ubah urutan ngambilnya. Biasanya kita ketika ambil makan ya teman-teman, yang pertama kali kita ambil adalah nasi. Kita ambil piring, habis itu kita ambil nasi. Baru deh habis itu lauk atau sayur gitu. Nah, jadi mulai sekarang bisa diubah urutannya dari yang tadinya nasi dulu, sekarang kalau ambil piring, kita ambilnya sayur dulu. Jadi usahakan sayurnya memenuhi dulu setengah, baru kemudian diisi protein, dan terakhirnya nasi. Karena apa yang kita isi pertama kali, itu biasanya cukup mendominasi isi piring kita. Gitu. Jadi kita isi piringnya sekarang kebalik, kita sayur dulu. Nah, jadi bisa atur dari isi piringnya mulai dari sekarang. Dan jangan lupa air putihnya. Nah, air putih ini sebetulnya kan rekomendasinya adalah 2 liter per hari ya teman-teman kalau dari Kemenkes, jadi usahakan bisa terpenuhi. Tipsnya juga bisa minum 1-2 gelas air putih sebelum makan supaya bisa menambah rasa kenyang gitu. Sama nanti setelah makan bisa 2 gelas lagi gitu. Jadi kebutuhan air terpenuhi, rasa kenyang juga jadi lebih lama. Nah, kemudian dari pola makan kita perbaiki, selanjutnya dari apa? Dari kebiasaan lainnya yang kita sedikit demi sedikit. Contohnya dari aktivitas fisik atau bergerak aktif setiap hari. Nah, jadi teman-teman sebetulnya sudah disarankan nih dari Kemenkes kalau kita disarankan rutin aktivitas fisik 150 menit per minggu. Nah, jadi mungkin bisa dibuat jadwal tuh untuk olahraga gitu ya. Atau kalau misalkan ternyata olahraganya sudah bagus kok selama ini, tapi terkendala belum turun berat badannya. Teman-teman bisa coba 2 hal. Yang pertama untuk perbanyak non-exercise activity lain. Contoh misalnya ketika bekerja gitu ya, setiap 1 jam nih teman-teman boleh berdiri 5 menit. Jadi kerjanya nggak sambil duduk, sambil berdiri 5 menit. Atau kalau nggak berdiri kita jalan ke toilet atau jalan keluar gitu ya, 5 menit. Atau kalau misalkan kayak setiap 1 jam agak sulit gitu, per 2 jam boleh. Jadi bergerak setiap 2 jam, 10 menit gitu ya, bergerak entah jalan kaki atau misalkan berdiri aja kerjanya, jadi jangan duduk gitu. Kemudian kalau bawa kendaraan sendiri ke kantor bisa pilih parkir yang agak jauh. Terus kalau pakai Transum, kita bisa pilih juga jalan kaki gitu ya. Atau sesimpel kita pilih naik tangga dibanding naik lift. Nggak usah panjang-panjang, misalnya 2 lantai aja. Nggak perlu dari, misalkan kerjanya di lantai 5, kalau nggak naik lift berat ya, ya nggak apa, kita coba 1 lantai aja atau 2 lantai dulu gitu. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kayak gitu, itu percayalah teman-teman walaupun kecil, tapi kalau kita lakuin itu konsisten, itu akan ada dampaknya gitu. Dan itu bisa bantu untuk menurunkan berat badan atau justru bantu kita untuk keluar dari fase plateau itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau misalkan udah rajin olahraga tapi masih ketemu plateau atau belum turun lagi, teman-teman bisa coba variasiin olahraganya. Jadi nggak hanya kardio, tapi bisa tambahin strength training juga supaya pembentukan massa ototnya lebih optimal gitu. Jadi nanti bisa membantu untuk berat badannya bisa turun lagi. Kemudian selain dari olahraga sama, tidur yang cukup. Nah, jadi disarankan tidurnya 7-9 jam per malam supaya hormon kita lebih stabil gitu ya. Terus juga tubuh kita butuh istirahat teman-teman ya, butuh recovery gitu. Kalau misalkan kita seharian beraktivitas, bekerja, belum olahraga juga gitu ya, tubuh kita perlu waktu untuk istirahat. Jadi usahakan istirahatnya yang cukup supaya hormon kita juga bisa lebih stabil, sel tubuh kita juga punya waktu untuk memperbaiki diri gitu. Nah, tidur jam 10:30 supaya lebih optimal. Jadi lebih baik tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat dibanding tidur lebih lama dan bangun lebih lama. Gitu. Kemudian yang ketiga fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Jadi nggak apa-apa tadi kalau misalkan belum sempurna, nggak apa-apa kalau misalkan belum turun gitu ya. Yang penting kuncinya adalah kita selalu kembali ke kebiasaan baik. Gitu. Jadi nggak apa-apa dirayakan setiap kemajuan kecilnya. Jadi misalkan teman-teman hari ini berat badannya nggak turun gitu ya, ya nggak apa-apa. Atau hari ini misalnya ada perpisahan di kantor, jadi ada agenda makan bisa nolak, ya nggak apa-apa makan-makan. Kan besok
balik lagi kebiasaannya, jaga pola makan lagi gitu. Kalau misalkan hari ini ada agenda jadi ada sesuatu keluar jadi nggak bisa olahraga atau hari ini hujan jadi nggak bisa olahraga di luar, ya nggak apa-apa gitu. Besok kita usahakan lagi. Kita selalu punya waktu untuk berubah, untuk milih kita akan kembali lagi ke kebiasaan yang sehat atau terlena gitu ya dengan cheating yang itu. Kemudian yang terakhir evaluasi. Nah ini teman-teman yang perlu ditanamkan tadi bahwa progresnya itu nggak cuma dari timbangan. Jadi biasanya kita cenderung stres, kehilangan motivasi, udah males diet lagi, udah nggak mood, udah capek diet gitu. Dia tuh nyebelin, dia tuh capek karena kita terpaku sama angka di timbangan. Jadi mulai sekarang nih teman-teman karena sudah belajar hari ini ketika diet dan berat badannya nggak turun, nggak perlu stres hanya karena dari angka di timbangan. Ada banyak indikator lain, bisa dari lingkar pinggang, dari tidur kita, dari mood kita yang nggak terukur angka gitu ya. Itu salah satu progres juga. Bahkan ingat tadi prosesnya sendiri ketika kita bisa tetap atur pola makan di tengah timbangan yang nggak turun, itu juga progres gitu. Jadi mulai sekarang fokusnya bukan hanya angka di berat badan, tapi kebiasaan baiknya itu sendiri. Karena hidup kita masih panjang gitu ya, target kita juga jangka panjang. Dan kita usahakan ketika diet, kita memilih metode yang kira-kira bisa kita pertahankan ke depannya. Nah, jadi fokus pada pola gizi seimbangnya, pola makan seimbangnya. Kemudian bukan turun cepat, tapi turun bertahap. Yang penting gak yoyo, yang penting gak naik turun gitu. Kemudian kita juga jangan terlalu fokus pada angka di timbangan, tapi fokusnya di perubahan kebiasaan. Gitu. Kita masih nggak sih air putihnya 2 liter sehari hari ini, gitu ya. Walaupun timbangannya stuck gitu, tapi kita ternyata hari ini masih makan sayur 1 mangkok, gitu. Artinya masih bagus. Kemudian bukan sempurnanya, bukan sempurna artinya kita bisa melakukan segalanya dengan baik, tapi konsistennya gitu. Kalau hari ini sempurna, besok enggak, artinya kita nanti akan jadi hilang motivasi gitu. Kita ngerasa udah menyerah. Tapi konsistennya. Kalau misalkan hari ini nggak sempurna, nggak apa-apa. Yang penting besok kita coba lagi gitu. Jadi berat badan yang sehat bukan dicapai dengan diet yang sempurna, kebiasaan baik yang bisa dipertahankan. Nah, jadi biasanya nih teman-teman ketika kita lagi diet atau menjaga pola makan, kita cenderung pengennya tuh sempurna. Kita pokoknya mau makan sayur, mau makan buah, nggak boleh cheating gitu ya. Tapi ketika kita nyoba, ternyata kita akan selalu kembali ke makanan-makanan yang kita suka gitu. Craving-craving apalagi sekarang banyak banget jajanan-jajanan ya. Jadi nggak apa-apa daripada kita stres dan akhirnya jadi malah yoyo gitu ya, jadi malah dietnya mulai besok terus. Jadi nggak apa-apa, kita being fleksibel aja. Hari ini makan sayur 1 mangkok, tapi besok misalkan pengen makan pizza, ya nggak apa-apa gitu ya. Hari ini snacknya buah, tapi besok mau Dubai Chewy Cookie, nggak apa-apa gitu ya. Kita boleh makan makanan enak juga gitu. Kita boleh menikmati hidup juga. Jadi being fleksibel itu nggak apa-apa karena balik lagi tujuan kita diet adalah untuk mencapai hidup yang sehat dan hidup yang sehat tidak dicapai dengan bersakit-sakit atau tidak dicapai dengan cara menyiksa tubuh kita. Jadi harus enjoy dan harus menyenangkan. Dan toh ketika kita menerapkan itu justru dampak baiknya biasanya mood kita jadi lebih bagus gitu. Jadi harusnya sejalan antara menuju hidup sehat dan proses yang menyenangkan itu sendiri. Oke, nah dari mungkin kita lanjut ke sesi diskusi teman-teman kalau yang ditanyakan on mic atau mungkin boleh di chat juga. Oke, mungkin aku serahkan ke Kak Sabita untuk sesi diskusinya ya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih banyak ya Kak Dia sudah menjelaskan mengenai tadi ya mitos dan fakta gitu mengenai diet. Apakah makan malam itu menambah berat badan atau misal nggak olahraga itu
tidak bisa menurunkan berat badan. Tadi udah dijelaskan gitu ya sama Kak Dia di materi. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui public chat ya. Boleh diketik pertanyaannya. Oke. Kalau untuk absen nanti ya teman-teman di akhir atau di akhir sesi gitu ya untuk presensinya. Untuk sekarang kita sesi diskusi atau sesi tanya jawab terlebih dahulu seperti itu. Oke, mungkin aku sih Kak mau ikutan nanya gitu mengenai diet atau nurunin berat badan gitu ya. Kalau misalkan nurunin berat badan atau diet itu idealnya berapa sih? Misal 1 minggu mau nurunin 5 kilo itu ideal atau kayak wah terlalu banyak atau terlalu tidak realistis gitu. Oke, boleh Kak Sabita. 5 kilo dalam seminggu sebenarnya terlalu banyak ya Kak ya, teman-teman. Jadi sebetulnya idealnya untuk penurunan berat badan itu dalam seminggu hanya 0,5 sampai 1 kilo. Itu pun biasanya kalau berat badannya atau indeks massa tubuhnya dalam kategori obesitas. Biasanya kalau overweight agak lebih susah lagi. Itu nggak akan sebanyak itu. Jadi kalau misalkan memang dari obesitas biasanya mungkin, tapi di awal-awal. Cuma kalau misalkan teman-teman penasaran, sebenarnya kurang disarankan ya, karena takutnya nanti malah jadi yoyo efek gitu atau malah jadi plateau. Jadi idealnya 0,5 sampai 1 kilo ya, supaya tetap sehat juga. Iya. Mungkin kalau misalkan mau turunin berat badan cepet nggak disarankan juga gitu ya untuk kayak ekstrim seperti itu gitu ya. Betul. Karena tubuhnya biasanya ngasih sinyal tuh ya, kalau terlalu ekstrim bisa jadi pusing, lemes, atau bisa jadi sampai ada yang pingsan gitu. Jadi balik lagi diet itu tentang mengenali tubuh, mendengarkan tubuh. Jadi kalau tubuhnya bilang enggak, jangan dipaksa. Ya ada beberapa yang mau nanya juga nih Kak, lagi mengetik. Kita tunggu sebentar ya. Boleh. Ada nih yang bertanya nih dari Kak Syafa. Kenapa lemak sering ada di satu posisi aja, misal paha? Gimana tuh Kak? Oke, menarik nih. Kenapa lemak sering hanya ada di satu sisi gitu. Sebetulnya lemak ini biasanya sudah tersebar ya Kak ya. Tapi ada beberapa yang mempengaruhi kenapa sih kok ada beberapa orang yang kayaknya cenderung besarnya di bagian paha gitu atau ada orang yang malah di perut gitu ya. Itu yang pertama biasanya dari genetik karena bentuk tubuh orang orang itu beda-beda. Jadi biasanya dari faktor genetik. Kemudian kalau pada perempuan itu biasanya hormon. Jadi memang kalau untuk perempuan nih ada namanya hormon estrogen ya, pasti sudah familiar. Itu biasanya emang lebih banyak disimpan di paha, di pinggul, sama di bokong gitu. Jadi itu biasanya karena pengaruh hormon. Nah, kalau untuk lemak sendiri sebenarnya memang ada di beberapa bagian spesifik gitu, tapi balik lagi untuk menurunkannya apakah bisa secara spesifik? Sebetulnya enggak juga gitu ya karena kita nggak bisa pilih-pilih gitu ketika kita mau fat loss. Jadi usaha kita adalah tetap pada defisit kalori sama mungkin olahraganya nanti bisa dipilih yang tubuh bagian bawah gitu ya sama perbanyak yang strength training atau olahraga bebannya gitu. Jadi mungkin bisa olahraganya yang kekuatan dan bisa fokusnya ke tubuh yang bagian bawah. Seperti itu, semoga menjawab ya Kak Safa. Sama-sama. Ini sudah dijawab ya Kak Syafa. Mm-mm. Pertanyaan. Nah, ada dari Kak Hania nih.
gimana cara biar tetap konsisten untuk diet gitu, Kak. Ya, sebenarnya sih ketika orang untuk diet, biasanya konsistennya itu yang susah bukan karena kurang ilmu ya teman-teman. Kalau untuk ilmu, yakin semua orang biasanya punya gitu, udah tahu harus gimana tuh udah tahu kalau misalkan makan Indomie tengah malam itu nggak baik, tapi biasanya kita susah untuk konsisten. Nah, yang pertama tipsnya adalah tadi targetnya jangan terlalu besar teman-teman. Jadi jangan mulai dari target yang terlalu besar supaya kita bisa lebih konsisten. Jadi targetnya bisa kecil-kecil dulu aja, nggak apa-apa, nggak harus uh, terlalu besar. Kemudian yang kedua, lingkungan. Percayalah teman-teman, lingkungan itu sangat amat berpengaruh gitu ya. Kalau kita terbiasa bergaul atau mungkin berteman dan lingkungan sekitar kita adalah tipe-tipe yang memang sedang tidak diet atau senang jajan, susah kita untuk konsisten gitu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman kita seperti itu, nggak apa-apa, artinya kita yang harus menahan diri gitu ya. Tapi kalau ada pilihan untuk mengajak mereka jadi hidup lebih sehat juga bisa jadi opsi gitu ya. Dan kita artinya bisa kurang-kurangin juga untuk ikutan grup order atau mungkin jajan bareng gitu ya. Kemudian untuk konsisten sendiri mungkin kakak saran aku bisa terapkan prinsip 80-20%. Jadi misalnya 80% untuk makanan yang tubuh kita butuhkan. Contoh harus makan sayur, harus makan protein yang rendah lemak gitu ya. Tapi 20%-nya kakak boleh makan makanan favorit. Jadi meskipun diet, pola makannya terjaga, tapi tetap ada ruang untuk kita makan makanan favorit. Termasuk olahraga, misalkan 80-20%, 80% kita olahraga, artinya mungkin dalam seminggu ada 4 kali olahraga, tapi misalkan 2 harinya kita istirahat leha-leha, itu nggak apa-apa gitu. Jadi sebetulnya cara yang paling gampang adalah being fleksibel, jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu ya. Jadi nikmati aja, enjoy. Kita tetap jaga makan, tapi kita juga tetap makan-makan kesukaan kita. Kita tetap olahraga, tapi kita juga tetap malas-malasan. Kita tetap mengukur progres, tapi kita juga tetap sambil apresiasi diri sendiri. Sama mungkin bisa terapin juga self reward ini biasanya cukup berpengaruh ya. Jadi misalkan kita targetin kalau kita bisa konsisten 1 bulan, habis itu kita self reward misalnya. Nah itu nggak apa-apa gitu. 1 hari itu nggak akan merusak progres sebulan kemarin. Asalkan besoknya kita konsisten lagi gitu. Semoga menjawab ya Kak Hania. Oke, ada pertanyaan juga dari Kak Nurbaiti. Aku punya keponakan umur 3 tahun dengan BB 26 kilo. Kalau dari kebiasaan suka makan cemilan manis dan fast food, kira-kira gimana cara edukasi yang baik terutama kepada orang tuanya dan usaha diet yang baik untuk anak umur 3 tahun. Nah, kalau anak-anak ini memang kalau sudah 3 tahun dan dikenalkan cemilan manis dan fast food, cukup susah ya terutama untuk mengedukasi karena mereka juga belum ada di tahap yang mengerti kalau mereka memang harus diet atau membatasi gitu. Mungkin yang pertama biasanya kalau untuk kasus-kasus seperti ini aku akan sarankan mulai dari punya jadwal makan dulu Kak Nurbaiti. Jadi untuk mengurangi fast food sama cemilan manisnya itu agak susah gitu ya. Jadi kita bisa atur di jadwalnya dulu. Jadi misalkan dia punya jadwal makan 3 kali sehari, makan utama, 2 kali snacking. Nah, itu yang akan kita ketatin dulu. Jadi biar si anak tahu waktunya makan sama tahu waktunya dia nggak makan gitu. Jadi ketika makan utama, kalau dia memang masih pengen makan makanan yang asin-asin, boleh kita kasih dulu, tapi mungkin dari 3 kali itu 1-2 kalinya kita kasih yang lain. Jadi secara bertahap gitu. Jadi tetap dikasih karena kalau misalkan enggak secara langsung gitu ya, total berhenti sudah pasti akan tantrum gitu ya, apalagi masih 3 tahun. Itu yang pertama, bisa jadi bisa diedukasi dulu terkait jadwal makannya dulu, kemudian baru sedikit sedikit demi sedikit kita bertahap ganti
gitu. Biasanya kalau lidahnya sudah terpapar yang terlalu asin atau terlalu manis, akan susah menerima makanan-makanan sehat karena dianggap hambar gitu. Jadi mungkin bisa jadwal dulu, baru nanti bertahap. Kemudian yang kedua, anak umur 3 tahun itu sebetulnya masih fase anak-anak yang suka main. Jadi bisa kita maksimalin sebetulnya untuk aktivitas fisik. Atau sekarang kan banyak ya gym untuk anak-anak gitu ya. Jadi bisa dimaksimalin tuh. Atau misalkan kita kasih permainan yang olahraga permainan gitu, misalkan futsal atau misalkan main raket atau apa gitu ya yang dia suka, olahraga yang dia sukai. Nah itu bisa jadi salah satu alternatif juga untuk bantu defisit kalorinya supaya berat badannya bisa turun, gitu. Mungkin itu ya Kak Nurbaiti, jadi kalau untuk anak 3 tahun kita bisa pelan-pelan. Oke, aku izin baca selanjutnya. Kenapa kadang kita sudah makan sesuai kebutuhan, kayak kalau karbohidrat, protein, satu porsi per satu porsi, nggak banyak ngemil, udah banyak ngurangin dan aktivitas udah turun tapi BB naik terus. Sebetulnya kalau stuck itu kemungkinan memang lagi fase adaptasi ya tubuhnya. Tapi kalau misalkan terus naik, artinya adanya surplus kalori, bisa jadi gitu. Jadi bisa jadi memang belum tercapai defisitnya. Atau yang perlu diperhatikan adalah waktu dan kondisi kita menimbang berat badan. Jadi Kak Syafa mungkin bisa catat juga selain food journaling gitu ya, supaya lebih kecatat apa aja yang masuk. Mungkin bisa catat juga waktu sama kondisi ketika menimbang. Bisa jadi ketika menimbang beda-beda waktunya, pagi hari, terus besoknya siang hari, besoknya malam gitu ya, atau kondisinya beda. Hari ini sudah BAB, besok belum BAB gitu. Jadi itu juga bisa berpengaruh, termasuk baju yang kita pakai. Jadi bisa dilihat dari waktu dan kondisi ketika kita menimbang. Sama kalau misalkan memang sudah betul, artinya sebetulnya sesimpel kita belum mencapai defisit kalori. Artinya ada surplus yang kita nggak sadar. Entah itu dari pola makannya, bisa jadi yang menurut kita itu satu porsi ternyata kalorinya cukup tinggi gitu. Atau dari cemilan-cemilan tadi. Atau aktivitas fisiknya cukup ini apakah cukup untuk membakar kalori atau cukup untuk balance aja gitu. Jadi mungkin bisa dievaluasi dari situ. Jadi bisa dicatat sambil terus ditingkatin gitu ya. Oke, aku lanjut baca yang lain juga. Kalau berat badan stuck atau naik lagi setelah berhasil turun, apakah parameter atau indikator yang bisa kita lihat buat bedain apakah ini lagi di fase plateau normal atau sudah masuk weight rebound atau weight cycling atau ada faktor metabolik yang ikut berperan. Nah, biasanya kasih saya pertanyaan bagus banget ya. Kalau dari pengalaman-pengalaman aku sebelumnya, biasanya ketika plateau, terus kita sudah evaluasi pola makan, itu biasanya akan turun lagi. Plateau itu biasanya paling lama dari pengalaman aku 1 bulan. Jadi tanda-tandanya kan tadi 2 minggu kita stuck gitu ya. Tapi biasanya nggak lebih dari 2 minggu atau paling lama 1 bulan itu dia akan turun lagi. Walaupun turunnya nggak sebanyak itu. Normalnya mungkin tadi 1 minggu bisa 0,5 sampai 1 kilo gitu ya. Tapi biasanya ketika sudah turun banyak, per minggu mungkin cuma 0,2 sampai 0,3 kilo aja gitu. Nah kalau misalkan memang nggak turun lagi, bisa jadi memang ada faktor lain yang berperan gitu. Entah itu tadi faktor metaboliknya sendiri gitu ya atau memang lagi weight rebound artinya naik lagi atau mungkin lagi cycle aja gitu. Tapi untuk tahu mungkin bisa pakai tadi waktunya kita coba parameterin sebulan. Kalau misalkan ternyata tidak naik atau tidak turun lagi, kita coba lihat indikator yang lain dari komposisi tubuh. Sama sebetulnya untuk manajemen plato ini kurang bisa dijelaskan kalau misalkan sebelumnya kita belum tahu pola makannya seperti apa, setelahnya sama pola makan setelah di fase stuck itu seperti apa gitu, termasuk aktivitas fisik dan lain-lain. Jadi mungkin ini lebih personal lagi nanti bisa konsultasi ya Kak Siska karena kalau untuk menjawab secara detail bisa jadi ada banyak faktor lainnya. Gitu. Oke, kemudian aku izin lanjut.
Dari Kak Farisa, mitos atau fakta, detox ini bisa membersihkan lemak. Dari sisi biokimia, liver dan ginjal sudah bekerja 24 jam. Pertanyaan saya, apa dampak negatif dari pola detox jus berulang dan sering ditemui, misalnya massa otot, metabolisme basal, atau kadar gula darah pasien? Oke, nah sebenarnya detox jus ini banyak pro kontranya ya, Kak Farisa. Kalau dari aku sendiri sebetulnya kurang menyarankan ya untuk detox jus, karena sebetulnya itu mitos untuk membersihkan lemak, karena betul udah ada dari tubuh kita, dari liver sama ginjal sudah bisa bekerja sendiri gitu ya. Jadi untuk membersihkan lemak itu tidak dari detox jus gitu. Nah, dampak negatifnya biasanya orang yang diet detox jus itu dia hanya minum jus itu kalau nggak salah ada yang 3 hari, ada yang 1 hari, bahkan ada yang seminggu gitu ya, hanya minum itu aja. Dan memang itu berpengaruh banyak ke metabolisme basal tubuh kita, terutama terus juga ke massa otot. Karena sebetulnya isi detox jus itu karena dia pure ya, jus, jadi seratnya juga tidak ada, protein juga tidak ada. Kemudian karena biasanya dari buah dan sayurnya biasanya sedikit, itu untuk pasien diabetes tidak disarankan karena dia bisa meningkatkan gula darah dan walaupun memang itu dari sari buah, tapi kalau tidak ada serat dan tidak ada tambahan dari makanan lain, jadinya beban glikemiknya cukup tinggi, jadi itu bisa buat gula darah kita jadi fluktuatif gitu. Jadi sebetulnya dampak negatifnya cenderung lebih banyak ya, Kak Farisa, dibanding manfaatnya itu sendiri. Kalau menurut aku detox juice ini bisa dipakai ketika kita mau memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral gitu ya. Tapi tetap harus konsumsi serat juga gitu. Nah, mungkin ini sebetulnya lebih ke alternatif ya. Kalau kita pengen minum minuman yang segar, yang manis, tapi mau yang gulanya alami gitu, bukan dari gula yang tinggi seperti minuman kemasan lain. Jadi sebetulnya hanya alternatif aja gitu pilihan, bukan jadi pilihan utama untuk jadi satu metode diet, karena kalaupun diterapkan ini terlalu ekstrim jadi kurang direkomendasikan. Oke, mungkin itu ya, semoga menjawab teman-teman. Oke, cukup banyak ya pertanyaannya Kak, panjang-panjang juga. Lumayan nih berarti antusias ya. Ya, terima kasih ya teman-teman atas pertanyaannya. Oke, mungkin adakah lagi satu lagi teman-teman mungkin sambil berjalan gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis lagi. Dan ya terima kasih banyak Kak Dia atas jawabannya yang menjelaskan cukup jelas gitu ya untuk kepada teman-teman yang bertanya di sini juga. Oke, mungkin adakah? Sebenarnya nggak ada yang sedang typing lagi. Mungkin kita cukupkan ya Kak untuk sesi tanya jawab dan diskusi untuk kali ini. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, terima kasih juga Kak Dia. Baik, kita mungkin lanjut ke slide selanjutnya teman-teman. Bentar. Jadi tadi udah disampaikan sama Kak Dia ya materi mengenai berat badan, lalu juga sudah diskusi tanya jawab mengenai materi yang sudah disampaikan. Oke, setelah mendengarkan pematerian atau mendengarkan materi dari Kak Dia tadi ya, setelah ini terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak dan juga memberi pertanyaan dan juga antusias gitu ya untuk pertanyaannya dan juga materinya. Ada setelah ini ada presensi dan juga post test yang bisa teman-teman kerjakan mengenai materi tadi ya. Jadi masih mengenai berat badan dan juga mitos dan faktanya seperti itu. Dan sekaligus juga sebagai presensi. Jadi untuk post test ini itu ada presensinya. Jadi ada di satu form seperti itu.
untuk linknya di berikut, dan juga ada QR, bisa di scan juga untuk tautannya. Di kolom chat udah saya kirimkan juga untuk tautannya. Oke. Bisa sambil teman-teman isi ya. Ya, selanjutnya mengenai sertifikat ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah klaim atau udah membeli sertifikat di awal tadi ya, itu untuk tutorialnya bisa buka lagi website tampil, kemudian bisa login, lalu klik tombol panah di bagian atas kanan. Biasanya ada di bagian kanan atas ya, ada tombol panah kecil ke bawah, itu bisa teman-teman klik, lalu klik sertifikat saya, dan juga setelah itu teman-teman bisa unduh sertifikatnya setelah mengisi kuesioner ya. Setelah itu selanjutnya di sini juga ada materi yang bisa teman-teman nanti akses ya setelah webinar, nanti akan di-upload untuk materinya. Untuk materinya akan di-upload di sini, dan juga nanti juga akan di-upload di YouTube ya teman-teman untuk materinya. Oke, selanjutnya kita ada beberapa event Bisik Gizi lagi. Selanjutnya ada 2 event Bisik Gizi 24, 25, dan 26. Jadi ada beberapa event lagi untuk di bulan ini yang mungkin teman-teman mau join lagi, boleh ikut di Bisik Gizi selanjutnya, di Bisik Gizi 24, 25, dan 26 dengan materi yang beda-beda juga ya. Selanjutnya juga ada webinar series SPPG, di mana webinar ini dilaksanakannya itu setiap seminggu 2 kali gitu ya. Kalau Bisik Gizi dilaksanakan seminggu sekali, jadi pekan depan ada lagi. Lalu kalau untuk webinar SPPG ini ada seminggu 2 kali, di hari Senin dan Rabu. Jadi teman-teman bisa pantau terus untuk postingan Instagram Nutri-It, dan juga bisa ikut webinar selanjutnya. Untuk teman-teman yang mau join ke grup WhatsApp Community Nutri-It, bisa scan di sini ya untuk grupnya. Nanti teman-teman untuk update mengenai informasi webinar-webinar yang akan dilaksanakan itu akan disampaikan di dalam grup WhatsApp. Seperti itu. Dan juga di Instagram, YouTube, LinkedIn, dan juga website Nutri-It ID. Jadi bisa teman-teman lihat di platform Nutri-It. Seperti itu. Oke, mungkin untuk kali ini sekian. Terima kasih banyak kepada Kak Dia ya sudah menyampaikan topik mengenai mitos dan fakta penurunan berat badan, lalu juga sudah tadi diskusi dan tanya jawab ya. Kemudian juga untuk webinar kali ini juga kita disupport oleh LSP Wellness dan juga PPWI ya teman-teman untuk Bisik Gizi ini. Kemudian terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya setelah aktivitas gitu ya seharian sampai sore, lalu dilanjut dengan mengikuti webinar ini. Terima kasih banyak untuk sudah meluangkan waktunya. Dan untuk tautannya dan juga untuk link presensi dan juga materi ada di kolom chat ya teman-teman. Bisa diisi untuk presensinya, dan juga untuk materinya akan diunggah atau diupload setelah ini ya, setelah webinar.
Dan sertifikat juga teman-teman bisa unduh setelah webinarnya berakhir, seperti itu. Mungkin untuk kali ini terima kasih banyak. Teman-teman sudah hadir ya, terima kasih banyak juga Kak Diah. Mungkin sekian untuk Bisik Gizi 23 kali ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Nutrizen sudah hadir. Oke. Terima kasih, sampai bertemu di Bisik Gizi selanjutnya, di Bisik Gizi 24, 25, 26, dan Bisik Gizi selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga Kak Sabita dan tim. Terima kasih. Selamat malam.